Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Arfa' ma lana mitra kun fayakun hikam mitra. Arfa' ma lana mitra kun fayakun hikam mitra. हर शे पे ही जिक्र तेरा ला इलाहा इल्लल्लाह ला अल्लाह सलामुन अलैक या रफ़ीअ الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج. Cobaan yang kita muliakan Ibu Bupati bukannya nggak mau datang, beliau kantornya di depan situ, beliau di depan situ. Beliau karena Umi tadi duluan, Umi Wahidah pulang duluan karena beliau ada waktunya mengajar di pesantren. Jadi Ibu Bupati juga malu di sini karena laki-laki semua. Tadi ini satu, jadi ya beliau kirim salam saja dan kirim tumpeng, insya Allah berkah. Karena kita harus sama-sama mengundang pemimpin pejabat, umaroh dan ulama. Sebab itu dalam Al-Quran ulama dan umaroh, pemimpin dan ulama. Mau datang ke nggak datang, yang penting diundang. Anggota DPR-nya, camatnya, bupatinya, gubernurnya, kalau presidennya silakan, yang penting diundang. Pak Kapolsek datang jauh-jauh, alhamdulillah, insya Allah jadi Pak Kapolres, amin. Ya nggak ada yang nggak mungkin dari Allah, semuanya pangkat dan derajat. Itu santri, mana ada santri Nurul Iman yang calon DPR? Amin. Ada, oh ada tuh, ada alhamdulillah. Orang mana? Sini, maju sini bang, maju, harus percaya diri kalau mau jadi pemimpin. Insya Allah jadi pemimpin yang amanah, sidik, fatonah dan tabligh. Itu orang sini, Indramayu,
Orang Indramayu tuh lihat tampangnya. Pak Jokowi betul. Insya Allah sehat, panjang umur dan dipilih harus orang baik, calonkan diri jadi pemimpin, pejabat, berarti beliau sudah siap menjadi pelayan masyarakat. Namanya siapa Bang? Muhammad Ibnu Ula. Amin ya Allah. Nomor berapa? Nomor 8. Oh nomor. Di Dapil 2. Enggak tanya Bang. Enggak lah. Harus dipilih nih Bang. Harus dipilih Dapil 2 tuh. Partainya Gerindra kan? Iya. Soalnya Pak Prabowo, Pak Erlangga itu selalu maksa saya sama Umi Wahidah sama Habib Hasan ikut juga jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, jadi DPR. Dikasih gratis sama beliau, nggak usah keluarin uang. Tapi bukan masalahnya, bukan itu. Yang kita mau, guru itu yang mau melihat muridnya yang sukses. Itu suatu kebanggaan dan kemuliaan bagi seorang guru. Kalian jadi pejabat nih, amin ya Allah. Kalian jadi pejabat, jadi DPR ini calon. Itu Abah itu bahagianya luar biasa loh. Kalau Abah masih hidup, kamu peluk betul, dipeluk sama Abah. Jadi sebenarnya ada cerita sedih. Cerita sedih ini dari Habib Arif ini. Tadinya kan kita mau ke sini jauh, perjalanan 3 jam 4 jam. Terus Habib Arif telepon, Habib sudah di mana? Ya Allah, masih di Parung. Dalam hati tuh nggak mau datang niatnya. Ada salam, mimpi Abah. Abah bilang yang datang siapa nanti ke Indramayu, bayangin itu Abah sudah meninggal tapi masih perhatian sama kalian. Seandainya Habib Segap almarhum Abah masih mungkin Abah yang datang ke sini. Tapi beliau datang ke sini cuman kita nggak lihat. Beliau bilang siapa yang datang? Habib Arif nih. Abah tanya siapa aja yang mau datang? Ada Habib Muhammad sama Habib Hasan. Alhamdulillah. Kirim salam ya. Amayu yang datang yang hadir. Saya lihat belum pernah ada ulama guru yang pernah bilang kalian nanti sama-sama masuk surga sama saya. Kita tunggu, saling menunggu. Gak ada ulama kiai yang berani, saya yakin. Bertanggung jawab dunia akhirat. Gak ada yang berani. Betul. Saya ketemu Habib Lutfi. Habib Lutfi, bagaimana santri Nurul Iman ini? Wah hebat-hebat, pinter-pinter. Tapi yang seperti Habib Segap itu, guru yang seperti Habib Segap gak ada yang berani. Karena dia berani bertanggung jawab sama muridnya. Sama-sama masuk surga satu bendera sama saya nanti. Nggak akan masuk surga dulu sampai kalian semuanya kumpul semua baru kita sama-sama di belakangnya Nabi Muhammad. Habib Lutfi bilang apa? Bib, kalau saya mah jauh kubur mah masing-masing Bib. Ya jauh kubur masing-masing, maksudnya yang kayak Abah itu jarang. Makanya kita itu bersyukur punya guru yang walaupun sudah tidak ada, bayangin bisa datang di dalam mimpi kita. Kirim salam, yang datang siapa saja. Akhirnya saya cepat-cepat datang ke sini. Cepat-cepat saya bela-belain langsung datang. Ayo cepat, bensin berapa? 1 juta. Etol berapa? 500. Udah bayar, cepat berangkat. Takut saya diomelin Abah. Sebab itu pentingnya punya guru. Allah itu mau lihat kita kalau kita itu orang soleh. Orang baik. Kalau orang jahat nggak ada yang mau lihat. Tanya aja Pak Polisi, Pak Kapolsek, sering tangkap orang jahat. Lihatnya mukanya males. Bener nggak Pak Polisi? Orang jahat, orang nakal, udah buluk, hitam, dekil. Ya ini lagi, maling lagi, mabok lagi. Ya males polisi juga lihatnya. Bagaimana Tuhan melihat kita yang banyak dosa. Sebab itu turunnya ampunan Allah, berkah orang-orang soleh. Kalau kita nggak bisa jadi orang soleh, at least keluarga kita,
saudara kita, ayah bunda kita, guru kita, nanti ada yang minta ampunkan kepada Allah. Guru-guru kita itu, orang-orang soleh itu yang minta ampun. Ya Allah ampuni, ya Allah ini murid saya memang banyak dosanya. Itu guru yang minta ampun kepada Allah. Kalau kita punya ayah yang soleh, ayah itu yang minta. Kalau anak yang soleh, anak itu yang minta ampun kepada Allah. Karena Allah nggak mau lihat orang banyak dosa, nggak mau. Hitam dekil. Ya itu kayak Pak polisi tuh. Udah nggak ada duitnya, masalah mulu ini orang. Di penjara ngabisin beras. Bener nggak Pak polisi? Yang masuk di kandang ini lagi orangnya. Preman-premannya ini lagi, aduh. Nggak bikin happy amat ini. Sebab itu dalam mimpi, Habib Arif yang mimpi bukan saya. Saya mimpi Habib Hasan. Habib Hasan dipakein imamah sama Abah. Saya duduk di samping, Abah saya kapan dipakein imamah? Udah kamu nanti dulu, duduk dulu. Bayangin, masih perhatian sama kita. Abah itu masih perhatian, kirim salam ya nih yang datang-datang dari Indramayu, dari mana, dari kampung mana. Bela-belain datang, itu Abah kirim salam, bayangin. Kita kalau punya uang senang. Bener enggak? Punya uang dapat duit, senangnya. Tapi kalau kita dapat surga, lebih senang lagi kan? Lebih senang lagi kan? Bayangin berkah orang soleh. Kita bukan memperingati ulang tahunnya, tapi beliau yang ingin diperingati ulang tahunnya. Habib Sagab sendiri yang bilang, nanti kalau saya meninggal hari Jumat jam 9 pagi, beliau sudah bilang meninggal nanti. Saya nggak mau diingat meninggalnya, tapi rayakan hari kelahiran saya. Begitu Abah. Kalau sudah marah, wah dilempar sendal santri. Pergi jajan sembarangan, makan sembarangan. Nggak lihat yang masaknya. Orangnya begitu dekil, panggilannya aja mak lampir. Kamu makan lagi di tempatnya dia. Nggak jadi hantu kamu. Jadi Abah itu sayang sama kita. Nanti sudah dimarahin, nanti dipeluk. Itu Ustadz Yakut, ada namanya Ustadz Yakut. Ikut haji juga bareng saya dia. Dia ingat waktu dimarahin Abah. Ustadz Yakut ini kan tukang ngepet. Kalau beliin mah, beliau baik, niat bagi-bagi makanannya. Ya tapi kan zamannya Abah itu nggak boleh makan sembarangan. Takut nanti penyakitan. Kalau nggak bersih itu kan bikin penyakit tipes. Ustadz Yakut udah dimarahin Abah, dipeluk sama Abah. Masih ingat saya di depan masjid hari Jumat. Maafin saya ya, itu bayangin Abah tuh. Nggak ada dendam. Walaupun semarah apapun sama muridnya, nggak ada dendam. Masih ingat lagi. Kamu itu yang saya marahin itu kan, padahal banyak santri di situ, banyak orang di situ. Tapi Abah masih ingat, kamu sini. Kamu yang saya marahin itu kan, maafin saya ya, kamu itu anak saya juga, begitu. Lu sama Abah, kamu itu anak saya, makanya saya marah, saya nggak mau lihat kamu itu rusak, begitu. Mana ada guru mau begitu, saya tanya. Sudah lupa. Rata-rata ketemu nggak inget. Tapi Abah masih ingat, bayangin datang di dalam mimpi kalian, ada yang nggak kenal Abah datang dalam mimpi. Itu berarti mendapatkan syafaat dan mendapatkan wasilah. Guru itu sayang sama kita. Tadi Umi kirim salam, Umi Wahidah binti Haji Abdurrahman. Beliau pengen sebenarnya hadir, cuman acaranya malam. Insya Allah nanti kita bikin lagi acara tahun depan. Ya, polisi sudah naik pangkat bintang. Amin. Yang hadir di sini Pak Sekda, naik yang anggota ini dipilih dong. Bang iklan dulu tuh silakan. Habib ngomong terus, beliau juga mau mencalonkan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibnu Ula dari Kecamatan Krangking,
Mohon doa dan dukungannya, terutama Dapil 2, Kecamatan Kerangkeng, Karangampel, Kedokan, dan Junti dari fraksi Partai Gerindra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaku amat kayak batang singkong. Harus percaya diri bang, harus percaya diri. Abah itu bangga sama kalian, tahu nggak? Sama santri Nurul Iman, Abah itu bangga lihat kalian. Bayangin ada satu anak santri namanya Ustadz Rahmat, bikin tempat panti asuhan anak yatim. Abah aja bayangin, Abah ini sudah meninggal, tapi Abah bilang saya tuh senang bangga lihat kalian punya tempat panti asuhan. Bayangin berarti kalian itu semuanya diperhatikan sama Abah. Benar yang Abah bilang, gak akan masuk surga dulu, saya tunggu sampai kalian kumpul semua sama saya, baru sampai di belakangnya Nabi Muhammad kita masuk surga sama-sama. Begitu. Makanya harus percaya diri bang. Nomor berapa? Nomor 8. Hebat loh. Kalian juga harus ikut begini ya. Daftar di KPU ya. Bukan di KPK. Senang loh, Abah itu senang sekali lihat kalian tuh. Kalau masih hidup Abah mungkin ya Allah, Abah peluk kalian semua tuh. Tapi apa boleh kehendak, Allah lebih sayang Abah. Iya, Allah lebih sayang karena Allah itu gak mau melihat yang setiap malam ngeronda, Abah. Yang cari makan buat santri, Abah. Yang ngajar buat santri, Abah. Semuanya Abah. Allah lihatnya kasihan. Capek. Makanya sekarang kita ini yang harus jadi orang suksesnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Senang lihat ada yang mau calon DPR, insya Allah ntar lain waktu wali kota, kepala desa, calon aja nggak apa-apa. Mau lihat Pak Jokowi, modelnya bagaimana sih? Udah nggak usah munafik, bilang aja gimana modelnya. Tapi punya cita-cita setinggi langit. Jadi presiden, kepilih kan jadi presiden. Begitu pula kita juga harus punya cita-cita. Harus jadi ulama, cita-cita saya jadi ulama. Cita-cita saya jadi pemimpin. Cita-cita saya jadi orang kaya. Harus. Ada yang jadi polisi. Tuh. Cita-cita jadi polisi, siapa yang pengen jadi polisi? Polisi tidur. Bercanda. Ya, karena ini kan ulang tahun beliau mau lihat kita itu bahagia. Kalau Habib Hasan lagi pergi ke Mekah, dia kan ada travel, beliau bikin travel. Insya Allah nanti bisa berangkat umroh bareng lah kita ya, amin. Umi juga mau ikut tuh, biar yang ibu-ibu sama Umi pergi umroh, pergi haji. Siapa yang pernah ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, dalam hadisnya ya, dia wajib mendapat syafaat Rasulullah, wajib. Di sini udah pernah pergi umroh? Belum, nanti sama Umi tuh. Nanti kalau Umi datang, Umi mau bareng saya, pokoknya umrohnya bareng Umi Wahidah. Yang laki-laki sama Habib aja, Habib Hasan. Ya, biar bisa cium Hajar Aswad, biar bisa Ka'bah, keliling Ka'bah, karena umroh itu penghapus dosa. Umroh itu penghapus dosa. Haji itu membersihkan manusia kembali fitrah, menjadi suci seperti bayi yang baru lahir. Gitu, ya. Pak Kapolsek sudah pergi haji? Belum? Sudah? Oh hebat tuh, Pak Kapolsek udah pergi haji. Alhamdulillah, insya Allah kalian semua bisa berangkat pergi haji, amin. Acara habis ini potong tumpeng. Tumpengnya dari Bupati. Bupati tempatnya di mana? Tuh depan situ. Ini kan kota kan? Iya, Bupati tinggalnya di situ kan, rumah dinas kan? Alhamdulillah, saling bantu membantu ya. Ingat saudara kita mau calon DPR dipilih, yang ibu-ibu juga ya, yang ibu-ibu calon juga nggak apa-apa jadi pemimpin. Ya daripada hidup kita nggak ada gunanya, lebih baik bermanfaat kan. Manusia yang bermanfaat, manusia yang berguna untuk umat manusia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah.
Iya. Paling mulia bayang Pak polisi. Mulia itu. Tapi alhamdulillah di Indramayu ini orang-orangnya soleh-soleh, insya Allah baik-baik. Paling sebagian aja yang bermasalah itu. Yang lainnya baik-baik lah. Ya, orang Jawa itu baik-baik kok, nurut-nurut lah. Cuman yang namanya setan itu kan pasti ada, mengganggu manusia. Ya, jadi ingat apa kata Abah, nasihat Abah, sesama santri harus saling mendukung, saling menyayangi, menolong. Nikah sesama santri. Ustadz istrinya santri juga? Alhamdulillah santri. Tuh hebat, karena semisi, sehidup semati. Tapi yang dapat orang luar ya nggak apa-apa juga, namanya juga jodoh. Ya, ibu-ibu orang Indonesia ini baik-baik, soleha. Kalau suaminya mau apa aja dikasih, yang penting jangan nikah lagi. Betul nggak? Ibu-ibu ini pemaaf, lebih baik daripada bapak-bapak ini sebenarnya. Cuman jangan macem-macem, berkaki dua. Ya Pak Kiai ya, Pak Polisi. Iya, dimaafin. Suami itu kok banyak dosanya, banyak salah, dimaafin. Tapi kalau kawin lagi, ngamuknya kalah harimau. Yang laki-laki juga harus bermanfaat ya. Daripada di rumah nggak ada kerjaan. Tadi ada yang usaha apa tuh, minuman es, ada yang usaha gorengan, ada yang usaha apa tadi? Ini jadi kepala sekolah. Ada satu pesan dari Abah, ya Habib Arif ya, Abah itu bangga sama kalian. Abah itu senang sekali. Yang penting jangan sampai hidup kita nggak bermanfaat. Cuman di rumah ngelamun. Kalau kata orang Parung apa, ngejedok be di tembok, ngejedok be, ngelamun be. Lebih baik bermanfaat hidup kita. Kerjakan apa yang bisa bermanfaat, yang menghasilkan. Tadi dagang, Bib saya cuma pedagang gorengan, nggak apa-apa. Kita doakan supaya gorengannya laku. Sekarang sudah punya rumah sendiri. Rumahnya ada di Indramayu, orang Indramayu, ada di Parung Bogor. Usahanya cuma gorengan. Sebab itu kalau manusia ada usaha, pasti Allah berikan rizki, Allah berikan jalan. Yang penting jangan diem, jangan ngejedok aja, ngelamun aja. Karena rizki itu harus ada yang dikejar, ada yang dicari. Bukan cuma diam duduk aja. Ya, ini semangat, ini contoh orang soleh, orang baik. Jangan dilihat dari tampangnya. Ya, pernah dengar ceramahnya Abah? Abah ketika pergi haji, pergi umroh, ada satu bis kosong, tapi ada orang duduk sebelahnya Abah, pakai gamis, pakai jubah, tapi lecek, kucel, banyak debu, banyak tanah, duduk sebelah Abah. Abah bilang dalam hati, ini orang kucel, kumel, dekil, endekuman. Padahal tempat banyak yang kosong, kok dekat-dekat saya, kotor pakaian saya. Tahu-taunya itu wali Allah. Dia bilang, berhenti bis, stop. Dia bilang, kamu kira pakaian kamu lebih bersih dari pakaian saya? Dia bilang itu. Kamu nggak tahu apa yang kamu ngomong di hati kamu. Saya tahu kamu ngomong tentang baju saya, kucel, dekil. Saya mau turun dari bis ini. Akhirnya Abah peluk, maafkan saya, saya minta doanya, nanti doanya. Akhirnya hari itu hari Jumat. Tahu-taunya dia imam besar Masjidil Haram. Kamu Segap bin Mahdi bin Idrus, sampai Rasulullah dia hafal namanya Abah. Sanad Abah punya silsilah, dia hafal. Bukan kayak ini si siapa namanya? Siapa itu? Imanuddin yang di Lampung itu ya. Yang di Banten. Asal tebak-tebak, nggak boleh tebak-tebak. Hidup itu bukan tebak-tebakan. Hidup itu kenyataan, nggak ada abu-abu. Iya, enggak. Nggak bisa kita bunglon, ngerti nggak? Hianat, nggak bisa. Iya, enggak. Sanad-sanadnya mesti hafal. Kakeknya nikah sama siapa, bapaknya nikah sama siapa, dicatat itu. Nah itu makanya sanad-sanad itu.
Nah tahu-taunya dia imam besar Masjidil Haram. Dia doakan Abah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ja'alna minal mahbubin wa abidna min liwadil bu'adai minal matrudin ya rabbal alamin. Ya Allah, cintailah kami dan dicintai oleh siapa? Orang banyak. Penting dicintai oleh orang banyak nih. Dicintai, datang ke sini, saling menyayangi, menolong, membantu. Karena Allah mau lihat kita jadi orang baik. Buat apa kita kaya? Buat apa kita kaya tapi kayanya kita itu dari apa? Dari tidak yang kita dapat dari hak-hak ya orang. Harta yang tidak baik. Buat apa kita jadi orang hebat tapi bagi diri kita sendiri tidak bermanfaat, hebat bagi orang lain. Sebab itu Allah mau melihat kenapa ada sedekah, kenapa ada zakat. Buat apa sih? Untuk berbagi. Ketika kita punya usaha dagang, punya bisnis, kita bisa kasih uang sama orang miskin, bapak atau ibu kita, saudara kita. Jadi DPR nih, ntar kalau dia jadi DPR, banyak uangnya dia. Amin ya Allah. Bisa bantu pesantren. Habib Arif mau bikin pesantren Nurul Iman Indramayu. Insya Allah dukung ya. Indramayu nanti pesantrennya kalau udah bawa Nurul Iman mesti gratis. Gimana ayo lo Bib? Apa jangkrik di sawah dikumpulin, belalang dikumpulin, digoreng makannya Bib? Kan makanya itu insya Allah. Tapi dalam Al-Quran disebutkan apa? Min haitsu la yantasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Orang yang tawakal kepada Allah, yakin sama Allah, dia usaha dimanapun akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Ya, baru tanahnya berapa meter, Bib? Tanahnya belum ada, masih di awang-awang. Tapi kalau beliau jadi DPR nanti beliau yang bantu tuh, Bib. Makanya kalian jangan sombong. Kita nggak tahu di sini siapa yang derajatnya tinggi di sisi Allah. Tahu-taunya Pak Kapolsek. Dari tadi istighfar terus tuh Pak Kapolsek. Apa lihat saya takut syaiton? Istighfar terus. Pak Kapolsek itu selalu istighfar. Kita nggak tahu di sini orang yang dicintai Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Allah. Ini Pak Sekdes, terima kasih banyak sudah. Oh iya, ijazah sajaratun nukut amamal baiti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qabiltu ya, diterima ya. Bibarati Rasulillah, bibarati syuhada'i wa sholihin, bibarati anbiya'i mursalin wa habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bibarati sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani, bibarati Syekh Abu Bakar Salim, bibarati Syekh Habib Sagaf bi Mahdi bi Syekh Abu Bakar Salim. Wa li hadratin Nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ma'hadil asriyah nurul iman. Ali